bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Selanjutnya nih ada berita dari artis tanah air yang memang kemarin terjerat skandal ya. Skandal ini juga turut membawa suaminya. Sebenarnya skandalnya dari suaminya. Lalu dia ini turut ikut serta nih. Ini dari Sandra Dewi. Kemarin ini Sandra Dewi protes bahwa 88 tas mewahnya disita Kejaksaan Agung. Wah ya, pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa akhirnya nih Kejaksaan Agung akhirnya nggak mau mengambil pusing nih ya dengan protesnya artis Sandra Dewi soal penyitaan 88 tas mewahnya yang disita karena kasus dugaan korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Dan akhirnya Kejagung menilai nggak usah ada polemik lah ya, seperti itu. Nah ya, adapun tas 88 tas yang memang dimiliki oleh Sandra Dewi itu ya, ini juga sempat diberikan ke penyidik, tapi sebelumnya itu Sandra Dewi mengeluarkan statement bahwa 88 tas tersebut merupakan hasil jerih payah sendirinya, seperti itu. Jadi tidak ada kaitan dengan kasus suaminya, seperti itu. Dan kalau kita melihat bahwa Sandra Dewi ini kan merupakan artis ya, sebelum menikah pun memang sudah menjadi artis gitu. Dan tadi ya kalau kita melihat artis itu banyak sekali gitu kan. Untuk masalah pendapatan juga cukup lah seperti itu. Ditambah lagi saat ini endorse merajalela. Lagi kalau pemirsa ini sosial medianya centang biru seperti itu ya. Nah itu pasti akan lebih tinggi lagi seperti itu honor dari endorse-nya. Dan akhirnya nih ya kuasa hukum dari Sandra Dewi juga menyatakan bahwa kliennya memang benar seperti itu. Akhirnya atas statement ini Kejagung pun nanti menyatakan bahwa ya udahlah tinggal dibuktikan aja di peradilan seperti itu. Dan Sandra Dewi pun menyatakan bahwa ia tidak takut gitu kan. Dia merasa benar bahwa 88 tas mewahnya tersebut itu merupakan hasil kerjanya sendiri, bukan berasal dari kasus korupsi yang menjerat suaminya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya pemirsa, sebenarnya ini juga tas mewahnya ada nih ya, itu di gambar sudah kita tampilkan. Ini bentuknya Hermes ya. Ya seperti kita tahu bahwa tas-tas yang elegan seperti itu ini memang mempunyai harga yang cukup fantastis seperti itu. Dan melansir dari beberapa media, sebenarnya untuk tas Hermes ini tidak ada bandrolnya gitu ya. Kalau misal kita lihat di toko-toko online dan yang lain-lain kan ada harganya nih ya. Kan kita bisa memikirkan gitu, oh bisa check out. Nah kalau semisal branded yang seperti ini, barang-barang branded contohnya dari Hermes, itu harganya biasanya tidak dibuka secara umum. Namun, ya namanya juga netizen ya, ada intelijen soal outfit artis, pasti tahu. Dan yang tadi, salah satu tas yang disita oleh penyidik ya, itu yang dimiliki oleh Sandra Dewi, itu harganya mencapai 200 juta, seperti itu. Wow, sekali ya harga segitu. Nah, dan tentunya ada banyak lagi gitu ya tas-tas yang memang mempunyai harga fantastis. Terlepas dari itu, tentunya ini juga kasus dari Harvey Moise ini masih berlangsung ya pemirsa, dengan tadi turut serta menyeret 22 orang lainnya. Salah satu korupsi ini nih cukup besar sekali karena ini sekitar 300 triliun ya seperti itu. Bayangkan kalau itu dialokasikan untuk membuat rumah bagi masyarakat dan juga makan siang, itu akan sangat bermanfaat ya dibanding dimakan sendiri dan akhirnya hanya untuk menghidupi kehidupan pribadinya saja seperti itu. Nah pemirsa, tadi kasus korupsi yang melibatkan artis, selanjutnya nih masih bahas kasus korupsi juga pemirsa. Namun ini bedanya ini dari gubernur. Seperti itu. Nah kita akan lihat nih ya dari ex-gubernur Maluku Utara pemirsa. Yang kemarin ditangkap karena kasus gratifikasi dan juga kasus-kasus korupsi lainnya. Akhirnya nih ada kabar yang mengejutkan sekaligus ini cukup bikin kita geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena ex
Gub Maluku Utara ini akhirnya menghabiskan 3 miliar untuk bermain bersama perempuan. Waduh ya, ini melansir dari Detik Properti ini ya. Ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ini disebut menghabiskan 3 miliar untuk membawa wanita ke kamar hotelnya. Masya Allah, bukan Masya Allah, astagfirullah ya. Ini fakta ini diungkapkan dalam kesaksian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Elia Gabriana Bahdim, yang juga menjadi penghubung Abdul Ghani dan juga wanita-wanita yang memang dipanggilnya nih ya. Dan tentunya ini juga akhirnya kan berpolemik ke mana-mana seperti itu. Anggaran 3 miliar itu cukup fantastis. Lagi dan lagi, ini kalau nggak dikorupsi bisa buat rumah subsidi sekitar 17 rumah seperti itu pemirsa. Ya tadi kalau misalnya dikorupsi apalagi itu buat main perempuan ya sudah, lenyau sudah kayak gitu ya. Nah akibat dari perbuatannya ini sekarang juga masih bergulir kasusnya. Dan akhirnya nih ya untuk ex-gubernur ini tentunya sudah copot ya seperti itu, dan ternyata ada banyak kasus-kasus yang muncul lagi karena perbuatan dari Abdul Ghani seperti itu. Nah kalau kita melansir ya profil dari Abdul Ghani-nya tersebut nih ya, Abdul Ghani ini sebelumnya juga merupakan anggota DPRD, kemudian berlanjut menjadi wakil gubernur dan menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara pada periode 2014 sampai 2023. Jadi udah 2 periode seperti itu. Dan kalau kita melihat dari track record pendidikan dan yang lain-lainnya, Abdul Ghani ini ya memang disinyalir sangat pintar seperti itu ya. Namun ya tadi namanya juga adanya kekuasaan seperti itu pasti bisa digonjang-ganjing. Entah itu karena jabatan, entah itu karena wanita. Dan ini udah mah karena uang ditambah lagi karena wanita. Double kill seperti itu. Nah ya atas kasus ini akhirnya anaknya juga ikut terseret ya, karena ada disinyalir Abdul Ghani ini juga selain melakukan tindakan korupsi lain-lainnya, ia juga sempat melakukan suap seperti itu, suap jabatan yang memang ya namanya suap jabatan pasti banyak yang menduduki posisi-posisi di lembaga pemerintahan dan lain-lain itu pasti menggunakan duit seperti itu. Nah pemirsa, bicara tentang korupsi ya, lagi dan lagi sebenarnya ada banyak banget kasus yang bisa kita ulik gitu ya, khususnya korupsi di Indonesia. Kadang suka mikir gak sih, ini gimana nih bangsa Indonesia mau maju kalau semisal pejabat-pejabatnya ya banyak yang korupsi. Harusnya gitu kan kita sebagai masyarakat Indonesia ini memiliki atau kita juga mendapatkan hal-hal yang baik dan tentunya bermanfaat untuk kita. Salah satunya ya polemik ekonomi di Indonesia yang masih saja terus bergulir. Kalau duitnya dipakai korupsi, kapan kita mau maju? Dan kalau kita melihat ya, kita juga Indonesia memiliki mimpi untuk menjadi Indonesia emas di 2045. Tadi salah satunya ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita benahi. Dan ini nih yang paling bandel ya tadi terkait dengan korupsi. Kalau kita melihat negara-negara lain ya pemirsa, ada banyak sekali negara-negara yang sudah menegakkan peraturan bagi pejabat koruptor itu dihukum mati seperti itu. Ya tadi karena ini merugikan negara seperti itu. Nah kita akan lihat lagi lah ya bagaimana penegakan hukum di Indonesia apalagi berkaitan dengan korupsi. Belum lagi kadang nih ya ada juga beberapa koruptor yang akhirnya dibanding mengembalikan uang korupsinya kepada negara, ia memilih untuk ditambah aja masa tahanannya. Ya nanti keluar tahanan ya tetap kaya-kaya juga seperti itu ya. Nah baik pemirsa, kita doakan semoga korupsi di Indonesia ini bisa segera teratasi. Kita akan membayangkan kita akan hidup enak dan yang lain-lain gitu ya bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu pemirsa, masih ada berita lainnya nih yang akan kita ulas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.